warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Siti Suwani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPPK Universitas Negeri Malang pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada SMP Negeri 1 Sanggau kelas 8 pada kompetensi dasar 3.1 dengan materi pokok interaksi keruangan antar negara-negara ASEAN pada submateri 1. Letak geografis ASEAN. 2. Letak astronomis negara ASEAN. 3. Batas-batas wilayah ASEAN yang akan dilaksanakan secara daring melalui platform Google Meet. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Ibu. Baik. Ibu berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Nah, anak-anak, pada hari ini merupakan hari pertama ya. Hari pertama kita bertatap muka ya, walaupun masih secara online ya, seperti itu. Dan hari pertama juga kalian duduk di kelas 8 seperti itu. Nah, Ibu ucapkan datang di kelas 8 ya, anak-anak ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin meminta tolong kepada Peter sebagai ketua kelas 8A untuk memimpin doa. Silakan Peter. Teman sebelum memulai pelajaran, mari kita masing-masing. Mari aku. Berdoa selesai. Terima kasih Peter. Nah, Dinda, yang lainnya buka di itunya, mikrofonnya boleh dihidupkan, kita sama-sama. Baik, Bu. Dipimpin oleh Dinda. 1. Oke, Dinda. Ya, silakan Dinda, dimulai. Tepuk PK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih ya Dinda ya. Dan kemudian anak-anak, Ibu ingin kalian ingat kembali materi kalian di kelas 7 ketika pertama kali kalian duduk di kelas 7. Sama seperti ketika kalian masuk di kelas 8 ini. Kalian masih ingat? Ibu mulai dari Dian. Apa Dian? Indonesia. Iya, Indonesia yang paling mudah ya Dian ya. Kemudian Kalista. Ada Kalista? Myanmar. Apa? Myanmar. Oh, Myanmar. Oke, Dinda, apa Dinda? Dinda. Kamboja. Kamboja, betul. Biki? Apa?
Hah? Thailand. Iya, Thailand. Lola? Singapura. Singapura. Kemudian Kalista? Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Peter? Malaysia. Malaysia. Kemudian ada lagi yang belum disebutkan? Laos, Bu. Laos, Bu. Ya, Laos. Ada lagi? Vietnam. Vietnam. Ada lagi? Singapura. Filipina. Singapura. Filipina. Kamboja sudah. Jadi pada intinya negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Yang pertama ada Indonesia, kemudian ada Malaysia, Brunei Darussalam, ya. Kemudian ada Singapura, kemudian ada Thailand, ya. Kemudian ada Kamboja, Laos, ya, Vietnam, Myanmar, dan Brunei Darussalam, ya, seperti itu. Nah, jadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah interaksi keruangan negara-negara ASEAN, di mana submaterinya adalah mengenal negara-negara ASEAN. Nah, mengenal negara-negara ASEAN ini kita mulai dari mengetahui letak geografis, letak astronomis, dan batas-batas wilayah Asia Tenggara. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan letak geografis dan posisi geografis negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, menjelaskan letak koordinat wilayah ASEAN. Yang ketiga, mengidentifikasi batas-batas geografis wilayah ASEAN. Kemudian yang keempat, menganalisis pengaruh posisi geografis negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, di sini kelompoknya karena kita ada 31 peserta didik dan ada 5 orang yang tidak masuk, berarti ada 26. Nah, 26 ini akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ini silakan kalian simak, ya, akan Ibu bacakan namanya. Nah, kelompok pertama ini ada sebentar. Agustina Putri. Kemudian ada Ahmad Zaidan Azahir, Amelia, Kaisha Yuma Fatiha, Kalista, Wendy Aprilita Putri Cantika. Itu kelompok 1, ya. Dan kelompok 2 itu ada Dea, ya, ada Dea, kemudian ada Dian Isma, Diki, Fahri, Priska, dan Gita, ya. Kemudian kelompok 3 ada Hafiz, kemudian ada Lola, kemudian ada Kesha, Meisha, Muhammad Ridho. Baik. Dan ini yang harus kalian cari jawabannya. Yang pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalian cari. Kemudian yang kedua, setelah dapat negara-negara tersebut, kalian identifikasi posisi geografis tiap-tiap negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga itu identifikasi iklimnya. Nah, tadi kan sudah posisi geografisnya, sekarang iklimnya. Kemudian yang keempat, kalian menganalisis musim yang terjadi di wilayah negara-negara tersebut, ya. Nah, ini adalah soal-soal yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, sebelum itu, nah itu tadi tugas untuk kerja kelompok. Nah, sebagai bahan referensi juga, Ibu akan menayangkan video. Nah, di sini kalian juga bisa menarik kesimpulan untuk tugas yang Ibu kerjakan tadi. Nah, ya. Ya, Bu. Ya. Permisi, Bu. Saya Ya, Saka, ada apa? kelompok 4 siapa-siapa ya, Bu? Kelompok 4 tadi, bentar ya. Kelompok 4 itu ada Raffi Ahmad, ada Rebecca, Rudi Hartono, Taka, Salma, Stefani, dan Yogi. Itu kelompok 4. Ya. Bu, sudah Bu. Nampak, Bu. Oke, nah ini kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ini merupakan peta Asia Tenggara. Nah, peta Asia Tenggara di mana kalian bisa lihat itu batas-batas dari wilayah Asia Tenggara. Nah, di sebelah utara itu Asia Tenggara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Sedangkan di sebelah timur itu berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan itu berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Nah, itu. Kemudian, oke. Nah, sekarang dari materi yang tadi sudah Ibu jelaskan dan video yang sudah kalian lihat. Nah, kalian boleh sekarang kerja kelompok. Gabung dengan kelompoknya yang tadi sudah Ibu share. Yang pertama, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Silakan Ibu lihat dari sini diskusi kelompoknya. Ibu akan lihat keaktifannya ya. Kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1 berdiskusi dengan kelompoknya. Bentar ya, Bu. Peta negara kawasan Asia Tenggara. Silakan.
Peter Wu boleh berdiskusi dengan temannya, tanya kepada temannya Peter Wu. Atau Dian? Kalista kelompok 2 kan ya? Ya. Kalista, Dia, Fiona, Agus juga kan? Iya. Kalista, tadi kan Ibu udah bilang ada 10 negara ASEAN. Coba dong kamu kamu bilang lagi apa aja sih? Soalnya aku tadi tuh agak rada lupa. Dan untuk Agus juga boleh. Itu yang pertama Indonesia. Indonesia, bentar. Singapura. Ya. Malaysia. Terus Filipina. Thailand. Terus Laos. Terus Kamboja. Myanmar. Brunei. Vietnam. Udah kan ya? Oke, sudah. Sekarang dibuka kameranya semuanya. Silakan. Kelompok 1. Siapa yang ingin mempresentasikan jawaban kelompoknya? Silakan. Kelompok 1. Dinda dan teman-teman, silakan. Sebentar ya, Bu. Ya. Atau Ibu beri kesempatan kelompok lain yang sudah siap, boleh mempresentasikan dulu. Kelompok berapa yang sudah siap? Oke, kelompok 2. Silakan. Kita dihapus dulu untuk kelompok 2 ya. Nah, silakan. Siapa yang ingin maju mempresentasikan jawabannya, silakan. Macet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Saya Dian Isma Hairani, dan juga saya Kalista sebagai perwakilan dari kelompok 2. Oke. Untuk soal pertama, negara apa saja sih yang yang termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara, yaitu ada 10 negara. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, ketiga Brunei Darussalam, keempat Filipina, kelima Thailand, keenam Singapura, ketujuh Vietnam, 8 Laos, 9 Kamboja, dan terakhir Malaysia. Oke. Yang kedua, identifikasi posisi geografis tiap-tiap negara di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Yang kedua, Malaysia, 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 119 derajat bujur timur. Yang ketiga, Brunei Darussalam, yaitu 4 derajat lintang utara, 4 derajat lintang utara sampai dengan 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115,5 derajat bujur timur. Yang keempat, Singapura, yaitu 1 derajat 15
lintang utara sampai dengan 11 derajat 26 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai dengan 104 derajat bujur timur. Yang kelima, Laos, 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Yang keenam, Thailand, yaitu 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Yang ketujuh, Vietnam, 8 derajat lintang utara sampai dengan 23 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 109 derajat bujur timur. Yang kedelapan, Filipina, 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. 9, Kamboja, 10 derajat lintang utara sampai dengan 14 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Dan yang terakhir, Myanmar, yaitu 10 derajat lintang utara sampai dengan 29 derajat lintang utara dan juga 92 derajat bujur timur sampai dengan 101 derajat bujur timur. Oke, sekarang itu saya akan presentasikan yang soal iklim. Negara ASEAN rata-rata beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi negara-negaranya tuh kebanyakan tropis. Mulai dari Laos itu tropis, Thailand tropis, Singapura iklimnya tropis, Indonesia tropis, Vietnam tropis, Filipina tropis, Brunei Darussalam juga tropis, Malaysia tropis, Kamboja tropis. Tapi Myanmar itu tropis dan subtropis. Terus untuk musim-musim negara di ASEAN, itu untuk Myanmar ada musim hujan, dingin, dan panas. Kalau Malaysia itu musim kemarau dan hujan. Thailand juga kemarau dan hujan. Kamboja musimnya dingin, panas, hujan, dan kering. Kalau Laos, kemarau dan hujan juga. Kalau Singapura, musim panas dan dingin. Kalau Vietnam, musim hujan, hujannya lebat. Kalau Brunei Darussalam, musimnya kayak lembab gitu. Kalau Indonesia, kemarau dan hujan. Kalau Filipina, hujan dan kering dingin. Udah, Bu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Hapus dulu untuk kelompok 2. Ya. Oke. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain kepada kelompok 2. Ingin bertanya atau ingin menanyakan? Iya, silakan Peter. Ini untuk soal nomor 1 yang negara-negara Asia Tenggara itu lebih ke ASEAN. Soalnya Asia Tenggara kan Bu, bukan ASEAN. Ini ya, ASEAN itu kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nation. Nah, itu adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN dan Asia Tenggara itu sama. Oh, Gitu. maksud saya tuh, Paham ya? kira Timur Leste itu Timur Leste dulu kalau nggak salah udah masuk ya, Bu? Iya nggak sih, Bu? Iya, ada yang ingin coba menambahkan lagi jawabannya sebelum Ibu nanti yang menjawab. Silakan. Ada yang coba ingin mengemukakan pendapatnya. Silakan. Ada? Silakan.
Ibu beri kesempatan. Tadi ada pertanyaan dari teman kalian di kelompok 3. Kelompok 1 mungkin, kelompok 2, kelompok 4. Oke, tidak ada. Jadi tadi sebenarnya yang ditanyakan oleh Peter itu, di sini yang ditanya adalah negara-negara yang termasuk ke dalam bagian Asia Tenggara. Nah, jadi kalau negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu ada 11, ya, yaitu salah satunya adalah Timur Leste. Timur Leste itu masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Dia dulu merupakan bagian dari Indonesia, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya dia memisahkan diri dan dia membuat negara sendiri dan dia masuk ke dalam negara-negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara. Tetapi, nah, untuk anggota ASEAN, Timur Leste ini belum menjadi anggota. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Kalau wilayahnya Timur Leste ini masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara. Nah, tetapi kalau dalam keanggotaan organisasi ASEAN, Timur Leste ini belum masuk. Kenapa? Karena ada beberapa negara yang belum mengizinkan Timur Leste ini untuk bergabung masuk menjadi anggota ASEAN. Seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, iya. Bagus sekali ya Peter Wu dan yang lainnya. Kita beri aplaus untuk Peter Wu, Dian, Kalista, dan yang lainnya. Tadi ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita pada hari ini? Enggak, Bu. Tidak? Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Udah. Oke. Nah, dari materi yang kita pelajari pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Siapa yang ingin mencoba untuk menyimpulkan atau memberi kesimpulan? Dian Isma, coba silakan. Ya, silakan, Dian. Jadi, ASEAN adalah suatu organisasi di Asia Tenggara. Jumlah anggota ASEAN ada 10, yaitu ada Brunei, Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Apa ya? Gimana ya? Letak geografis, letak astronomis, batas-batasnya. Ya, silakan. Letak geografis negara-negara ASEAN itu terletak antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga benua Asia, Asia Selatan, dan juga benua Australia. Posisi geografisnya yaitu berada pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan juga 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Batas wilayah negara-negara ASEAN yaitu di utaranya, yaitu berbatasan dengan Cina dan juga Laut Cina Timur. Habis itu di sebelah timurnya Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Di bagian selatannya ada Samudra Hindia dan juga benua Australia.
Dan di bagian baratnya Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, Bangladesh, dan juga India. Lagi ya. Untuk iklim, semuanya itu beriklim tropis kecuali itu Myanmar kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ya. Lupa. Oh iya benar, Myanmar. Dia beriklim tropis dan juga subtropis. Oke. Sekian ya dari saya. Mungkin itu kesimpulan pribadi dari saya. Yang pelajaran yang saya dapat mungkin itu. Kalau misalnya ada yang lain silahkan ditambahin. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Isma yang sudah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jelas anak-anak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak. Nah, Ibu akan memberi kalian tes ya, berupa tes tertulis ya, pilihan ganda. Ada 10. Nah, itu nanti di-share di grup WA. Ya, kan Ibu share di grup WA. Nah, nanti kalian bisa kerjakan langsung di WA, kirim ke Ibu. Batas waktu pengirimannya itu sampai jam 12 siang nanti. Japri ke Ibu. Ya, jadi nanti tinggal kalian pilih jawabannya, kirim ke Ibu. Ya, seperti itu ya. Nanti Ibu akan share, kirim ke WA grup kita. Nah, kemudian anak-anak, untuk materi minggu depan, jangan lupa kalian pelajari tentang kondisi, ya. Kondisi geografis atau kondisi keuangan negara-negara ASEAN, ya. Jadi untuk materi kita pada minggu depan, silakan kalian pelajari yaitu kondisi keuangan negara-negara ASEAN. Kemudian sebagai nilai keterampilan, Ibu akan memberi tugas kalian yaitu membuat peta Asia Tenggara. Nah, tetapi peta ini tidak dikumpulkan dalam jangka waktu yang dekat. Ibu kasih waktu 2 minggu dari sekarang. Ya, kalian kerjakan di kertas manila, kalian buat dengan sebaik-baiknya. Nanti akan Ibu infokan kapan kalian mengumpulkannya di sekolah. Ya, nanti akan Ibu infokan. Nah, itu sebagai tugas kalian di rumah, ya, untuk mengisi nilai keterampilan kalian. Ya, anak-anak? Maaf. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Peta Asia Tenggara pakai buku gambar nggak, Bu? Pakai kertas manila, tadi Ibu katakan. Oh iya, oke, Bu. Iya, Makasih. oke. Nah, Karton, seperti itu. Pak. Iya, iya. Nah, untuk selanjutnya, Nana, gimana pembelajaran kita pada hari ini? Sebagai refleksi kita ke depan. Baik, Bu. Yang lainnya, gimana menurut kalian? Sudah cukup bagus, Bu. Cuman karena tadi koneksi kan agak. Iya. Oh ya, jadi karena jaringan ya. Jadi ke depannya kemungkinan Ibu akan lebih banyak menggunakan Google Meet ya. Karena akan enak berinteraksi dengan kalian seperti itu. Nah, kalau nanti misalnya minggu ini Ibu pakai Google Meet akan Ibu berinfo. Kalau tidak juga akan Ibu infokan ya, seperti itu ya, Nana ya. Nah, kemudian ini Ibu akan membacakan pesan moral dari salah satu pahlawan ya.
pahlawan kita. Di sini ada dari Bapak Muhammad Hatta. Nah, ini. Kenal siapa Bapak Muhammad Hatta? Wakil presiden yang sama. Iya, wakil presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno ya. Nah, di sini Bapak Muhammad Hatta berpesan ya kepada kita generasi muda. Dia mengatakan bahwa pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Nah, itu bisa menjadi bahan renungan kita, bahwa yang bisa menghormati bangsa kita sendiri adalah dari diri kita sendiri. Yang bisa membuat bangsa kita ini besar ya kita sendiri. Seperti itu. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, cukup lumayan lama ya. Mohon maaf. Nah, Ibu berpesan, Ibu ucapkan selamat pagi. Nah, Ibu berterima kasih dan Ibu mohon maaf jika pembelajaran hari ini belum maksimal ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini agar diberi keberkahan, Ibu ingin Isma menutupnya dengan doa. Silakan Isma. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Isma, dan untuk anak-anak Ibu yang lain, sampai bertemu kembali pada hari Senin. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Jaga terus kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Selamat